Yang kelima, sebutkan 5 perusahaan yang siap menerima kamu bekerja ketika kelak lulus dari sebuah prodi. Yap, kalau kamu sudah bisa memahami plus minus berbagai profesi pekerjaan di dunia ini sebanyak-banyaknya, apalagi bisa menentukan mana yang kira-kira cocok dengan karakter, passion, dan bakatmu, maka kini saatnya menentukan 2 atau 3 di antaranya yang kamu pilih untuk jadi tempat kuliah yang paling cocok buat kamu. Kemudian, untuk masing-masing prodi alternatif pilihanmu tersebut, kamu harus mampu menyebutkan minimal 5 perusahaan besar yang di masa depan siap menerima kamu setelah lulus kuliah. Atau kamu mantap mau jadi pengusaha, itu juga boleh. Pokoknya, ibarat memasuki sebuah ruangan melalui sebuah pintu, kamu harus bisa mengetahui apa yang berada di dalamnya. Jangan hanya tahu kulitnya saja, lalu menjatuhkan pilihan. Yang keenam, yakinkan kembali pikiranmu. Semua prodi menawarkan kesuksesan. Sekali lagi yang harus kamu yakini adalah sukses tidak sama dengan atau tidak hanya ditentukan oleh prodi tempat kuliah. Tidak ada prodi suram di dunia ini. Semua prodi memungkinkan kamu untuk sukses. Asalkan cocok dengan passion dan bakatmu, serta ditambahi dengan kerja keras. Yang ketujuh, pahami, mendapat pekerjaan bagus dan sukses dalam karir tidak tergantung dari gelar, tapi kompetensi. Gabungan passion, bakat, dan kerja keras akan menghasilkan kompetensi yang tertanam dalam dirimu ketika kamu lulus kuliah. Kompetensi inilah yang akan membawamu pada kesuksesan. Bukan sekedar gelar yang menentukan masa depanmu. Bukan gelar, tapi kompetensi. Inilah yang dibutuhkan di dunia nyata. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah gabungan antara hard skill, soft skill, dan kejujuran, moral, serta integritas. Kesemuanya harus berada dan terbentuk di dalam diri kamu ketika kamu kelak dinyatakan lulus dan layak untuk diwisuda. Hard skill adalah seluruh ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama kuliah di prodi tertentu. Ukuran prestasi untuk hard skill ditentukan oleh berapa IPK yang berhasil kamu raih. Soft skill adalah communication skill, leadership, teamwork skill, presentation skill, problem solving skill, kemampuan mengambil keputusan terbaik di saat yang tepat, dan lain-lain. IPK tinggi masih kurang kalau tidak disertai soft skill yang lengkap. Ingat ya, kalau kamu kelak jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, alias mahasiswa kuliah pulang, yang hanya mengejar IPK tinggi saja. Soft skill juga harus dipersiapkan, bisa dilatih di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Yang ke-8, tetapkan pilihan prodi. Nah, sekarang mari kita pertajam lagi bagaimana memilih prodi yang tepat. Ingat, setiap prodi harus kamu kaitkan dengan profesi pekerjaan. Masing-masing harus kamu analisa. Misalnya, kata orang prodi itu keren dan gajinya besar. Di sisi lain, analisa kamu harus dicocokkan dengan apakah kamu nyaman bekerja pada profesi tersebut? Apakah cocok dengan passion dan bakatmu? Lebih ke arah mana bandul bergoyang? Pilihan terbaik tentunya harus imbang kan? Jangan sampai hanya merasa cocok dengan passion, tapi kamu tidak yakin sama sekali dengan karir dan masa depannya. Dan jangan hanya dengar kata orang, pekerjaan itu keren, gajinya gede, tapi tidak sesuai dengan passion dan bakat. Usahakan tentukan 2 hingga 3 prodi yang cocok buat kamu. Jangan hanya satu prodi saja, karena bisa saja kamu diterima di pilihan kedua atau ketiga. Dan jangan asal memilih ketika kamu harus menentukan prodi-prodi cadangannya.